paling penting adalah tadi saya sampaikan di bagian konsep development, di mana di situ punya tahapan lagi gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ada tahapan utama, kemudian di dalam setiap tahapan itu ada sub tahapan. Nah, ini yang konsep development ini adalah yang banyak digunakan para produsen ya atau pembuat produk gitu ya. Biayanya paling tinggi ada di sini. Ada konsep development Bapak dan Ibu ya. Selain berikutnya adalah untuk marketing. Nah, itu juga gede. Nah, tetapi yang paling besar adalah di konsep development, yaitu bagaimana mengeluarkan konsep-konsep dari produk-produk yang akan di launching. Nah, di situ juga termasuk perhitungan teknologinya Bapak dan Ibu ya. Jadi teknologi yang harus dipakai itu seperti apa. Nah, makanya di dalam suatu pengembangan produk itu perlu adanya SDM yang handal dan juga teknologi yang mumpuni. Nah, pertanyaannya adalah jika kita tidak mempunyai konsep ya SDM yang terlalu handal dan juga teknologi yang tidak terlalu canggih, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu pasti pertanyaannya Bapak dan Ibu. Nah, di era 4.0 ini sudah terbukti Bapak dan Ibu. Kemudian pemerintah juga mendukung dengan adanya kampus Merdeka. Nah, disitulah atau dunia industri, dunia usaha itu masuk ke dalam satu sistem pengembangan produk. Ya, itu yang akan memudahkan kita sebagai pelaku atau pendesain produk menjadi lebih mudah karena ada supporting dari Dudi ya. Oke. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Kita harus bisa membedakan perbedaan riset dasar dan riset terapan. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel yang saya sajikan, di mana riset dasar ini adalah pendekatan riset yang memperluas pengetahuan dalam suatu bidang. Sedangkan untuk riset terapan adalah metode riset yang menciptakan solusi praktis. Ya, jadi untuk masalah tertentu sebagai solusi. Nah, biasanya nih kalau Bapak dosen yang dari non-vokasi itu cenderung ke arah riset dasar. Tapi yang vokasi seharusnya sudah, memang bukan sudah ya, tetapi harus menuju ke riset-riset terapan. Ya, jadi kita bisa lihat di situ ya bahwa metode pendekatan risetnya itu memperluas pengetahuan. Jadi jangkanya jangka panjang kalau riset dasar Bapak dan Ibu. Biasanya dosen-dosen atau mahasiswa di universitas non vokasi, nah itu akan memiliki roadmap dalam jangka panjang. Ya, jadi risetnya itu riset dasar, kemudian ada menengah gitu ya, nanti baru bisa dijual. Kebalikan dengan riset terapan, nah itu dibalik Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak dari awal dari nol gitu ya, tapi dia justru dari hilirnya ya. Jadi dari industrinya atau masyarakat pengen apa sih gitu ya. Nah, kemudian contohnya masyarakat ini, saya contoh di situ ya, ada di bidang kesehatan ya. Kita ada di Universitas Pancasila itu punya binaan Bapak dan Ibu ya. Ada desa binaan yang nanti akan saya sampaikan juga ada di slide. Nah, kemudian ada beberapa UMKM yang kita bina. Nah, dari situlah kita mengeluarkan riset-riset terapan. Jadi apa sih yang mereka butuhkan secara langsung? Nah, biasanya di riset terapan itu kadang tidak agak sedikit keluar dari metode-metode kaidah riset atau penelitian. Nah, biasanya kalau dosen-dosen kan, wah harusnya sesuai dengan ini kaidah riset. Nah, riset terapan itu akan berbeda Bapak dan Ibu, ya, atau mahasiswa. Jadi itu riset terapan itu sangat sederhana sebenarnya. Melihat apa yang ada di masyarakat ketika kesulitan, ya, kemudian itu yang akan kita jadi bagian dari penelitian. Kemudian kita memberikan solusinya. Solusi itu bisa saja sebagai produk, ya, tadi mesin-mesin misalnya contohnya, atau sebagai teknologi. Nah, kita sudah di industri 4.0 ya. Tadi ada yang bertanya, bagus Pak, bagaimana itu Pak dengan petani gitu ya. Tadi saya lupa siapa namanya. Itu bagaimana dengan adanya industri 4.0. Nah, memang di industri 4.0 itu pasti ada positif dan negatif. Ya. Jadi kalau nanti tanya kayak gitu, tanya ke Pak An tuh, beliau sudah maha gurunya tuh ya. Jadi kalau dia dalam kehidupan kita juga ada positif, ada negatif. Ada positifnya di industri 4.0, ada juga negatifnya. Tentu saja tadi
yang ditanyakan ada beberapa yang positif, pasti jawabannya ada yang negatif. Tapi kita berupaya ya sebagai sivitas akademika, berupaya selalu berpikiran positif. Jadi di dalam riset terapan, solusi itu pasti ada, gitu ya. Nah, namun solusinya itu tidak membuat si penggunanya nanti itu jelimet gitu ya, apa ya namanya, kesulitan. Jadi kita membuat dengan produk-produk sederhana, solusi sederhana yang mampu atau sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan. Contoh tadi, ya kita pasti beda teknologi yang akan diterapkan di daerah dengan yang di perkotaan itu pasti akan berbeda. Ya, nah di daerah cenderung memang kita harus bisa membuat seperti itu. Jadi kita harus bisa membuat yang lebih mudah. Nah, begitu juga di perkotaan. Tidak semua orang yang ada di kota itu sama. Ya, levelnya itu sama ya. Artinya SDM tingkat pendidikan dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Sehingga kita juga bisa menganalisis produk ini sebaiknya untuk siapa dan bagaimana produk itu dibuat. Ya. Nah, seperti yang nomor 3 ya dalam tabel, riset dasar ini bersifat eksploratory dan analisis. Jadi banyak banget ya analisis. Tapi kalau riset terapan itu bersifat pada tindakan dan bersifat sintetik. Jadi cepat dia bergerak. Nah, maka dari itu ya saya ya walaupun di universitas swasta non vokasi gitu ya, tapi saya sebenarnya lebih suka riset terapan Bapak dan Ibu. Karena itu efeknya langsung kepada penggunanya nanti ya, atau yang menggunakan produk-produk kita itu memang lebih terasa di situ dan lebih akan banyak beragam produk-produk yang akan kita hasilkan ya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh gitu, misalnya di bidang pendidikan ya. Ini contoh saja ya. Nah, ini pasti berbeda di setiap sasarannya. Baik, berikutnya adalah ini saya stop aja deh. Nah, inilah saya akan sampaikan arah kebijakan riset terapan. Nah, pemerintah itu presiden mengatakan ya bahwa salah satu kunci upaya negara dapat melompat menjadi negara yang maju adalah dengan melakukan investasi di bidang riset dan inovasi. Nah, presiden menyatakan bahwa dengan inovasi dan riset yang dilahirkan itu akan keluar gagasan-gagasan inovasi yang terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri ya, atau DUDI tadi ya, yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Nah, dari arahan pemerintah tersebut maka akan keluar yang namanya riset terapan ya. Jadi pemerintah sudah mendukung atau mengarahkan bahwa harus ada riset terapan yang lebih masif lagi daripada yang saat ini. Ya. Nah, hal tersebut didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Mas Menteri menyatakan gitu ya, saat ini riset terapan di perguruan tinggi khususnya vokasi ini belum semuanya berorientasi pada pasar. Nah, ya mungkin juga dosen dan mahasiswa di vokasi mungkin contoh kasusnya gampang di Politeknik Sukabumi. Nah, sekarang melihat apakah itu sudah produk-produk yang dihasilkan itu sudah kepada pasar atau belum, ya, dan apakah itu ada potensi hilirisasinya. Nah, di kami di Universitas non vokasi itu hanya banyak yang namanya penelitian itu sifatnya akademis dan paper saja. Itu memang terbukti Bapak dan Ibu. Ya, dan itu kita bisa lihat sekarang ini sudah tidak lagi dengan adanya program Kampus Merdeka itu untuk paper itu sudah dikurangi Bapak dan Ibu. Jadi harus ada produk hilirisasi. Ya, bagi yang Bapak dosen itu pasti sudah tahu ya, untuk biasanya penilaian sertifikasi dosennya, nah itu nanti akan berubah Bapak dan Ibu. Ya, karena memang walaupun jenjang akademik juga masih ada hitungannya paper dan akademisi, tapi nanti akan berubah ke hilirisasi produk Bapak dan Ibu ya. Jadi ya seperti paten atau dan sebagainya. Nah, vokasi ini ya, mestinya itu memenuhi kebutuhan dunia kerja, sedangkan outputnya ya, output dari lulusan vokasi itu adalah inovasi dan terapan di lapangan. Jadi produk-produk terapan yang ada di lapangan, sehingga
dari arah kebijakan Mas Menteri ini akan menghasilkan yang namanya produk atau teknologi terapan, ya. Nah, ini yang akan dihasilkan. Dari pemerintah juga sudah mendukung, ya biasanya itu dari sisi biaya Bapak dan Ibu ya. Jadi pendanaan hibah-hibah gitu ya, yang diperuntukkan untuk dosen dan mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa juga ada. Sebenarnya sudah lama ya, sebelum masa pandemi ini sudah lebih dari 5 tahun itu ada yang namanya kegiatan PKM. Ya, jadi untuk mahasiswa dan itu didanai. Itu boleh riset-riset terkait mahasiswa ataupun kelompok mahasiswa, ya. Nah, kemudian kalau dari dosennya itu ada beberapa hibah-hibah yang dapat diikuti. Nah, oke. Nah, ini sumber dana riset ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ada dari pemerintah, kemudian ada internal kampus, ada dari DUI atau mitra, dan yang terakhir yang terbaru adalah matching fund vokasi Bapak dan Ibu. Nah, ini mohon saya mungkin setelah dengan adanya saya sampaikan ini Bapak dan Ibu dosen terutamanya yang ada di Politeknik Sukabumi atau Bapak Ibu vokasi lainnya, ayo bersemangat Bapak dan Ibu bagaimana melakukan penelitian dengan senang. Mungkin tadi ada pertanyaan juga ya Pak Anya. Bagaimana sih gitu ya menumbuhkan riset milenial gitu ya jadinya. Nah, saya yakin, saya jamin dengan adanya riset yang riset terapan itu mahasiswa juga menjadi lebih senang karena akan turun langsung ke dunia industri ya atau dunia usaha atau mitra atau masyarakat ya. Berbeda dengan mungkin yang non vokasi ya adanya ya di kampus saja walaupun tetap ada peran ke masyarakat. Nah, nanti dana-dana ini bisa, nah ini Bapak dan Ibu, yang terbaru, riset keilmuan terapan dalam negeri, khusus dosen PT Vokasi, perguruan tinggi vokasi. Ya, jadi sudah pemerintah, ya ini tadi arahan dari pemerintah, sudah menyiapkan skema tertentu, yaitu program riset ilmuwan terapan dalam negeri gitu. Dan itu persyaratannya sesuai dengan tingkatan dosen-dosen vokasi Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang di atas ini ya, ini adalah panduan penelitian biasanya bisa vokasi, bisa non vokasi. Nah, kemudian ada lagi ya, ini juga sebenarnya bukan baru ya. Yang baru ini adalah yang sebelah kiri, yang riset ilmuwan terapan ini baru Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada yang di bawah ini, produk teknologi yang diseminasikan ke masyarakat. Nah, sekarang ini jika Bapak dan Ibu dosen atau mahasiswa sudah menghasilkan produk, ya, kemudian istilahnya kalau dulu kita namanya itu pengabdian kepada masyarakat Bapak dan Ibu. Nah, biasanya kan kalau yang namanya pengabdian masyarakat dengan melakukan diseminasi produk, ya udah kita menyerahkan produk, kita mengadakan pelatihan itu biasanya dananya dari kampus atau dana internal Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi sekarang sudah ada hibahnya Bapak dan Ibu. Jadi didanai oleh 100% oleh pemerintah. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek gitu ya. Nah, biasanya yang sering dapat adalah untuk kelompok masyarakat. Jadi kalau misalnya perorangan yang agak kecil itu agak susah, Pak. Misalnya di lingkungan Bapak dan Ibu, misalnya di Sukabumi tadi mungkin ada kelompok masyarakat petani gitu ya, ada masyarakat yang perikanan dan sebagainya. Nah, itu bisa mengajukan Bapak dan Ibu. Ya, dan lumayan itu dananya, gitu ya. 100-an juga nyampe Bapak dan Ibu. Jadi silakan berlomba-lomba, kita berkreatif. Dan juga ini memang pasti ada pertanyaan, Pak, ini kan kita dosen-dosen vokasi biasanya ya, mohon maaf, rata-rata misalnya levelnya S2 Bapak. Nah, biasanya kalau di hibah yang penelitian secara umum, itu biasanya ada Bapak dan Ibu. Persyaratannya harus doktor, S3 gitu ya, dan sebagainya. Jadi memang agak sulit kalau untuk yang mengikuti hibah-hibah non vokasi. Tetapi pemerintah sekarang ini ada mengkhususkan bagi dosen-dosen vokasi. Jadi kita itu lebih mudah Bapak dan ya. Nanti ini kalau di materi saya nanti kalau di-share itu bisa diklik gitu ya Bapak dan Ibu karena udah ada linknya di dalam ininya. Nah, ini juga ada yang terbaru ini matching fund Bapak dan Ibu ya, vokasi. Tapi syaratnya cuma satu Bapak Ibu kalau matching fund. Bapak dan Ibu harus punya DUDI atau mitra yang akan dikembangkan ya. Nah, kalau matching fund ini memang dunia industrinya tidak boleh dunia industri yang kecil Pak. Misalnya UMKM yang tidak punya modal karena diharapkan
dengan adanya matching fund ini adalah dana padanan. Artinya misalnya gini, Bapak dan Ibu dosen atau mahasiswa mengajukan dana 1 miliar, maka Dudinya juga harus mengeluarkan 1 miliar ya, walaupun bukan bentuknya in cash, ya, tapi boleh in kind. Jadi misalnya fasilitas mereka, tanah, lahan gitu ya, atau mesin-mesin mereka. Nah, saya rasa juga di Politeknik Sukabumi pasti punya mitra-mitra manufaktur seperti itu, dan itu bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang sebelah kiri ini ya non matching fund, ini dananya 100% akan diberikan kepada Bapak Ibu dosen ya untuk kegiatan penelitian riset terapan ataupun pengabdian. Nah, itu boleh Bu, Bapak Ibu, mitranya tidak memiliki modal misalnya gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau yang matching fund ini harus ada modalnya mitranya. Jadi mitra-mitra yang sudah established, yang Bapak Ibu kerjasamakan, itu harus berperan di dalam kegiatan pendanaan ini. Oke. Nah, kemudian ini ada sedikit Bapak dan Ibu ya, mungkin sedikit lagi. Ini ada best practice saya bersama bidang riset terapan bersama di dosen-dosen di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Nah, ini adalah pola pengembangan roadmap riset yang kami lakukan Bapak Ibu. Ya karena kami ya memang ada vokasinya, tetapi hanya 2 program studi di Fakultas Teknik, yaitu Teknik Elektro dan Teknik Mesin Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan saya di non vokasi. Nah, bahwa ini adalah Bapak dan Ibu semua dosen ya, terutama itu harus memiliki roadmap Bapak dan Ibu. Sehingga kita tahu pola pengembangan riset kita itu ke arah mana. Karena kan sebagai dosen biasanya jangannya jaga panjang gitu ya penelitiannya. Nah, termasuk mahasiswa. Mahasiswa ini bisa membuat roadmap dalam bentuk kita ingin kuliah ini berapa lama. Misalnya taruh kita kuliah harus dulu 3 tahun atau 4 tahun. Nah, kita harus punya agenda seperti ini gitu ya untuk mahasiswa sebenarnya. Tapi kalau dosen itu agendanya adalah agenda riset. Ya, itu agenda riset perlu setiap Bapak dan Ibu miliki. Baik berkelompok, misalnya di sini ada kelompok yang di Politeknik mungkin ada kelompok elektro gitu ya. Kita harus punya tuh Bapak Ibu. Nah, nanti bergabung teman-teman dosen-dosen yang memiliki keahlian ini, keahlian itu, oke, tergolong ke elektro. Nah, kemudian yang teknik mesin, oke, silakan bergabung dengan yang teknik mesin, ya. Tetapi kita pun perlu gitu ya. Jadi secara perorangan itu juga kita bisa membuat roadmap-nya, itu roadmap pribadi. Nah, itu yang akan menentukan jalannya Bapak Ibu ya, istilahnya gitu ya. Jalannya dalam dunia riset itu Bapak dan Ibu seperti apa nantinya. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, mungkin ada riset ya. Nah, itu ada penelitian pengembangan, penelitian berorientasi pada teknologi. Jadi bertahap Bapak dan Ibu ya. Kita tidak perlu langsung ini kita pengen menjual itu. Nah, itulah yang namanya kan riset terapan Bapak dan Ibu. Ini adalah pola yang riset seperti biasa, istilahnya normalnya non riset terapan. Ini seperti ini Bapak Ibu. Tetapi kalau yang riset terapan itu dibalik Bapak Ibu. Ya. Jadi berawalnya justru dari penelitian berorientasi pada market. Ya. Dari market kemudian turun kepada produk dan teknologi. Nah, kalau penelitian pengembangannya ada nggak? Ada Bapak dan Ibu. Ya, jadi dibalik kalau penelitian terapan itu. Nah, kalau penelitian yang normal lah, kita sebut S1 normal gitu ya, penelitian dasar itu ya seperti ini Bu, dari dasar satu-satu gitu dilihatnya, kemudian nanti baru terakhirnya adalah market atau baru bisa menjual. Tetapi kalau riset terapan terbalik Bapak dan Ibu ya, justru dari yang akhirnya dulu, dari si pasarnya dulu, baru nanti turun kita kembangkan. Jadi kebalikan Bapak dan Ibu. Nah, ini ya dibuatnya memang mungkin seperti itu kali ya. Nah, karena saya mengalami juga, kalau saya memang walaupun di non vokasi, tapi saya memang selalu melihatnya dari pasar Bu. Jadi mungkin sebelum sejak ya saya menjadi dosen itu ya melihatnya seperti itu. Ya mungkin Bapak dan Ibu, oh iya Pak, saya juga seperti itu ya, tapi mungkin belum terarah gitu ya. Jadi belum terstruktur dengan baik sehingga kadang-kadang mengalami kebuntuan gitu ya, ada melalui stagnan dan seperti itu. Dan kita sudah harus bisa Bapak dan Ibu mulai menargetkan kapan kita mulai
pengembangan teknologi, produk, sehingga kita menjadi pemasok atau pemasaran gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh di kami Bapak dan Ibu ya, kita punya riset terapan unggulan di Fakultas Teknik yaitu tentang PLTSA. Ya, nanti ada contohnya Bapak dan Ibu ya. Ya, kita sudah mulai dari 2014 Bapak dan Ibu ya, sampai saat ini masuk ke 2021 gitu ya. Nah, itu kita sudah beberapa kali memperoleh dana Insinas. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi dana Insinas, tapi berubah nama seperti yang tadi saya sampaikan. Ada matching fund dan sebagainya, dan itu sudah berubah nama. Dan dananya ya semakin besar Bapak dan Ibu, tapi tanggung jawabnya juga semakin besar gitu ya. Nah, kebetulan nanti tanggal 26 Universitas Pancasila itu kebetulan meraih kurang lebih ada mengajukan 6 proposal matching fund. Itu lolos ada 4 Bapak dan Ibu, dan salah satunya itu yang saya sebagai anggotanya itu nanti akan ada audit. Nah, ini langsung BPK Bu, yang sekarang ini BPK sudah kembali bermain. Jadi Bapak dan Ibu yang mengajukan hibah mohon diperhatikan untuk laporan keuangannya, karena mulai saat ini hibah-hibah yang di masa pandemi ini BPK sudah mulai masuk kembali, karena dulu sempat hilang Bapak dan Ibu. Karena dulu sempat hilang, ada protes dari berbagai asosiasi profesor, ya, kemudian ada dosen-dosen juga. Kenapa untuk pemberian dana dosen-dosen dan mahasiswa itu harus ngumpulin bukti-bukti? Jadi ada tugas administrasi yang mesti dikerjakan oleh dosen-dosen, dan itu sempat hilang. Nah, sekarang akan kembali lagi kan sepertinya Bapak dan Ibu, karena mungkin melihat pemerintah itu melihat kita sudah mengasih dana besar gitu ya, kemudian nih kok hasilnya hanya paper gitu ya, hanya paten, bukan produk yang produk-produk terapan. Nah, sebenarnya ini adalah kesempatan bagi dosen-dosen vokasi ya. Oke. Nah, kemudian ini juga riset terapan unggulan Bapak dan Ibu tentang bangunan hemat dan mandiri energi. Ya, nanti beberapa tahun ke depan ini baru mulai Bapak dan Ibu nanti bisa main mungkin ya ke Universitas Pancasila jika sudah aman dari COVID. Nanti kita bisa berdiskusi di sana ya, dan Bapak dan Ibu bisa melihat contoh penelitian yang sudah kami terapkan di kampus kami. Nanti ada sedikit tayangan mungkin Bapak. Nah, ini adalah best practice Bu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dan juga para pemakalah, ini yang sudah kami lakukan di Fakultas Teknik. Kami mengambil 6 chapter Bapak dan Ibu. Jadi ada pendidikan yang berkualitas, kemudian penelitian tentang air gitu ya, dan sanitasi yang layak, kemudian ada energi, ada produk industri gitu ya, ada bangunan, dan juga ini partners and for the goal. Jadi kita punya beberapa mitra atau DUDI tadi gitu ya, serta desa-desa binaan. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sudah kami implementasikan ada 4 gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada tentang produk dan teknologinya ya, ada yang masih dalam udah implementasi ya, ada pengembangan, ada masih tahap desain, ada prototype gitu ya. Jadi memang bertahap Bapak dan Ibu, kita tidak bisa langsung membuat kepada implementasi. Nah, kalau riset terapan itu justru harusnya dari implementasi Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa yang implementasi ini berawal dari riset-riset terapan ya. Dan juga memang kami punya pusat kajian Bapak dan Ibu gitu. Jadi ada pusat kajian khusus yang di dalamnya itu adalah para dosen ya, dan timnya itu berarti mahasiswa itu kalau di kami itu misalnya di teknik mesin itu ada konsentrasi atau peminatannya konversi energi dan manufaktur. Nanti bergabung tuh dengan tim laboratorium atau pusat kajian di tingkat program studi. Nah, kemudian bergabung juga di tingkat fakultas. Pusat kajian ini kebetulan ada di tingkat fakultas Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa bergabung di sana. Nanti di situ ada ruangannya, kemudian ada ketuanya dan sebagainya ya. Itu isinya ya riset-riset saja. Oke, kemudian nah ini kita bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa riset terapan dari Fakultas Teknik ini memegang peranan penting Bapak dan Ibu. Nah, ini ada saya tampilkan grafik dari 2018 sampai dengan 2020
2021 ya, bahwa hampir ya kita lihat nih perbandingannya, kalau yang ini yang dana yang didapati di Universitas Pancasila Bapak Ibu. Nah, ya, kita bisa berbangga hati bahwa kita orang teknik ya. Jadi hampir menguasai Bapak dan Ibu gitu ya, kita bisa lihat. Nah, kalau non fakultas teknik ini masih banyak campuran, karena kami punya 7 fakultas, jadi ada ekonomi, ada pariwisata, ada hukum dan sebagainya. Tetapi yang atas ini yang biru ya teknik Bapak dan Ibu. Ya, walaupun di teknik ini kami punya 9 program studi gitu ya, termasuk yang vokasi tadi. Nah, kita bisa menghasilkan tadi riset unggulan ya tentang PLTSA dengan konsep zero waste. Itu kita mendapatkan hibah Insinas dari 2017 sampai sekarang 2021, berapa tahun tuh ya, jadi sekitar 5 gitu ya. Nah, sehingga bisa menghasilkan Edu Teknopark Bapak dan Ibu ya. Di sini adalah pusat riset penelitian dan juga unjuk kerja dari mesin-mesin atau produk tentang pengolahan sampah. Nah, ini kita miliki. Nah, ini adalah contoh-contohnya Bapak dan Ibu. Jadi kita punya produk-produk ya tentang ini untuk chapter 6 bersih dan sanitasi layak. Ini kerjanya bukan hanya dosen Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa juga berperan di sini. Ini kayak kebanyakan ya memang dari idenya dari dosen untuk dijadikan tugas akhir atau dari mahasiswanya. Kita lihat ke kanan, ini masih dalam bentuk desain. Itu mahasiswa Bapak dan Ibu yang menggambar ya, mempunyai ide. Jadi dalam mata kuliah tertentu, ini dari arsitek yang paling kanan yaitu tandon air hujan, itu untuk tugas mahasiswanya ya, nanti di apa ya istilahnya dilombakan gitu ya. Nanti yang terbaik akan kita ajukan pendanaannya ke universitas, kemudian nanti akan diwujudkan. Jadi mahasiswa juga punya andil di sini ya, walaupun teman-teman yang milenial ini milenial Bapak dan Ibu. Nah, ini kayak ini pengandalian kualitas Arduino dan Android. Nah, itu kalau tadi Pak An bilang zaman kolonial mungkin ya mohon maaf gitu ya, nggak gimana sih caranya ya, tapi anak-anak yang milenial ini cepat sekali gitu ya. Jadi melalui pesan berantai mengkontrol air limbah itu sudah bisa gitu ya. Nah, kemudian juga ini penyiraman limbah menjadi air penyiram tanaman. Ini ada kontrol ya Bapak dan Ibu. Nah, ini mahasiswa yang membuat controllingnya gitu ya. Nah, cepat sekali mereka untuk yang hubungannya dengan teknologi gadget dan sebagainya. Oke, kemudian ini juga, nah ini yang energi ya, energi. Jadi kita punya beberapa masih prototype, kemudian ada implementasi gitu ya. Nah, ini awalnya Bapak Ibu sebelum pandemi kita contoh di sini ada solar panel. Ini kita punya desa binaan di Louis Sadeng gitu ya. Itu kita banyak, nanti ada videonya sedikit. Kita menyerahkan riset-riset terapan kita kepada mereka ya. Jadi kita bangun desa mereka gitu ya untuk menggunakan hasil-hasil penelitian kita. Nah, tapi sejak pandemi ini berubah gitu ya, jadi agak sedikit tersendat sehingga kita banyak menggunakan, kita alihkan untuk menghidupi kampus kita sendiri. Contoh ini implementasi CSP. Jadi ini untuk solar modernnya solar panel Bapak Ibu ya. Ya, jadi konsentrat solar parabolik. Bapak, jadi mohon maaf, ya. 2 menit lagi. Oh, oke, baik, oke. Ya. Kasihkan ya, oke. Baik, saya percepat saja. Dan ini dari produk-produk, ini juga. Oke, ini juga. Nah, ini sedikit Bapak dan Ibu. Mungkin sedikit lihat.
Oke, saya skip aja Bapak dan Ibu karena waktunya. Nah, ini adalah contoh roadmap binaan kita gitu ya Bapak dan Ibu di Desa Luis Sadeng. Ya, kita ingin menjadikan Green Village Luis Sadeng menjadi desa modern. Ya, ini sedikit kegiatan Baik, sebagai penutup Bapak dan Ibu, ini saya mengutip pesan Bapak Bangsa, ada dua. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno, beliau menyatakan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli, ya, apabila tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga pesan Bapak Bangsa yang tidak kalah hebatnya, bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diperdagangkan, jadi boleh diperdagangkan, dengan nilai tambah yang setinggi mungkin melalui tentu saja penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mari kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engineering for better life. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Agri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak Agri, mendapatkan ilmu baru, diantaranya tentang produk dan teknologi hasil riset terapan di masa pandemi, kemudian perbedaan penelitian dasar dan terapan, sumber dana riset, dan best practice riset terapan Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Kemudian kita lanjutkan ke sesi pertanyaan, diberikan waktu 10 menit untuk bertanya. Silahkan memperkenalkan diri dan sebutkan asal universitasnya. Mangga, silahkan jika ada yang mau bertanya. Oke, ada. Atau bisa lewat chat nanti yang akan dibacakan oleh moderator. Ada itu Ibu siapa tuh? Suaranya kurang terdengar. Ya. Bu Rahayu ya. Bu Samirah Rahayu. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Samirah Rahayu dari Politeknik Sukabumi. Izin bertanya Pak terkait dengan hasil riset terapan. Nah, kebetulan di Politeknik Sukabumi sendiri sebagai vokasi beberapa dosen di beberapa dosen di kami juga termasuk saya sendiri itu ketika hasil penelitian ini misalnya membuat sebuah produk ya Pak. Nah memang mungkin agak mengalami kesulitan ketika hasil penelitian tersebut
betul, Nah, betul Ibu. tapi ada kesulitan khususnya dari saya pribadi itu ketika misalkan melakukan sebuah penelitian menjadi sebuah produk, kesulitan ketika akan dituangkan atau kita membuat artikel untuk dipublikasi, Pak. Nah, karena dari beberapa jurnal yang memang kita target, misalkan di jurnal apa sih, jurnal X atau jurnal Y gitu kan, eh, di jurnal tersebut misalkan artikel yang diterimanya menggunakan sebuah metode tertentu gitu, sedangkan ketika penelitian kita buat aja produknya gitu. Nah, itu untuk mensiasatinya caranya gimana Pak? Maksudnya biar mungkin nanti sejalan juga artikelnya juga bisa publis gitu kan, dan hasil penelitian berupa produknya juga ada gitu. Ya. Terima kasih Pak. Baik, saya izin menjawab Bu Dewi ya. Bu Rahayu, itu sama Bu. Saya dulu awalnya bukan dosen Bu, saya dari praktisi Bu. Awalnya kesulitan begitu jadi dosen nih ngapain mesti nulis gitu ya segala macam gitu ya. Nah itu kita balik Bu jadinya. Pasti dalam membuat suatu produk itu kan pasti ada awalannya. Ya, awalannya itu sudah tahu, misalnya kita melakukan survei gitu ya, kemudian kita melakukan perancangan konsep desain atau sehingga membuat gambar tekniknya gitu ya. Kalau produk begitu tuh Bu biasanya ya. Nah kemudian ada proses manufakturnya. Nah itu bisa jadi 2 paper sebenarnya dari setiap itu. Ditambah satu lagi, sekarang pemerintah itu Kemendikbud memperbolehkan paper untuk PKM Bu, kegiatan pengabdian. Jadi itu bisa 3 Bu sebenarnya, gitu ya. Jadi pengabdian itu sekarang boleh dibuatkan ke dalam bentuk tulisan Bapak dan Ibu, ya, tulisan ilmiah. Yaitu ceritanya ya tentang isi kegiatan saja, itu metode yang dipakai. Nah, kalau untuk Ibu kesulitan menulisnya Bu, nah tadi ada satu contoh Bu, gitu ya. Itu ada buku metode yang perancangan dan pengembangan produk. Nanti bisa Ibu mungkin nanti bisa lihat di situ. Itu dirunutnya dari situ Bu. Nanti Ibu kelihatan deh di situ. Jadi metode perancangan dan pengembangan produk itu ada banyak sebenarnya, gitu ya. Nah itu banyak buku. Nah kemudian itu ada yang dari produk ditarik ke belakang Bu, sehingga dia nanti kita bisa mendapatkan data-data detailnya seperti itu. Nah itu sehingga data-data yang itu yang bisa dibuatkan ke dalam bentuk paper ilmiah atau research paper. Nah seperti itu Bu. Jadi ada metode perancangan dan pengembangan produk Bu. Jadi dari situ ada metodenya, ada textbooknya Bapak dan Ibu. Nah itu yang akan nanti bisa menjadikan research paper. Nah Ibu kan juga membuat mesin, pasti ada dihitung dong misalnya gitu ya. Nah dayanya berapa, itu bisa dijadikan paper Bu. Dari perhitungan itu bisa dijadikan paper ya yang ilmiah. Jadi mulai dari konsepnya, kemudian bagaimana menghitungnya gitu ya. Nah itu bisa dijadikan satu bagian dari riset paper. Kira-kira itu Bu Rahayu sederhana. Nanti kalau ini nanti kontaknya saya ada di Pak Adnan Bu, mungkin ada Pak Adnan di sini. Nanti kontak aja saya Bu, biasanya juga saya gitu. Silakan Ibu. Nah, baik Pak, terima kasih. Ya, baik Bu Rahayu. Oke, silakan pertanyaan kedua. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Masih ada? Ada Bu, ada. Oh iya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Gustian dari Teknik Mesin Politeknik Sukabumi. Izin bertanya Pak. Silakan. Ya, saya di sini fokus pada ini Pak, poin yang tadi pada energi baru terbarukan ya Pak. Itu ya, tadi. Silakan. Nah, Indonesia kan sekarang ini masih bergantung sebagian besar pada energi fosil Pak. Seperti itu. Nah, untuk menuju energi baru terbarukan, kita khususnya sebagai mahasiswa ini Pak, background-nya vokasi ya, apa yang harus kita persiapkan dan apa kedepannya yang harus kita kembangkan gitu Pak, untuk mendukung EBIT itu sendiri. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mas Ari nih kayak gini. Ini mahasiswa saya. Saya juga teknik mesin Mas Ari. Iya Pak. jadi teknik mesin ya. Teknik mesin itu banyak Mas Ari ya. Jadi gini, kalau ingin EBT kita melihat dulu Mas Ari kondisi di lingkungannya Mas Ari misalnya. Contoh gini, kami mengembangkan misalnya Mas Ari mau mengembangkan solar park. Nah, di lingkungannya Mas Ari sendiri, saya tahu Sukabumi itu cenderungnya hujan ya. Iya, hujan. Nah, kalau Anda masang solar cell, nggak mungkin tuh. Cuman berapa jam dapat panasnya gitu. Nah, maka harus ada alternatif lain untuk sumber energi mandirinya. Nah, jadi langkah utamanya adalah melihat dulu kondisi lingkungan, potensi apa yang bisa dikembangkan. Saya tidak tahu apakah Sukabumi anginnya kencang misalnya gitu ya. Kalau kecepatan anginnya tinggi, itu bisa sumbernya dari kincir angin. Itu sederhana Mas Ari gitu. Karena ini risetnya terapan gitu ya. Kalau riset terapan itu kan berarti aplikasi langsung kepada penggunanya. Nah itu bisa di rumah itu bisa dibikin Mas Ari. Nah seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa langkahnya adalah melek istilahnya ya, melek terhadap lingkungan yang ada di sekitar Anda. Nah kalau mahasiswa kalau mau coba bergabung dengan tim riset peneliti muda itu bisa yang namanya ke Science Hunter. Sciencehunter.com atau .co.id. Nanti di situ itu peneliti-peneliti muda semua tuh dari kalangan mahasiswa. Nah, di situ juga ada kursus seperti membuka seperti kalau misalnya Anda kenal dengan ruang guru gitu ya. Nah, itu di situ ada dia bagaimana mahasiswa pengen belajar ya tanda kutip memang agak sedikit berjualan tapi isinya semua adalah para mahasiswa dan anak-anak muda milenial. Itu luar biasa. Saya sudah main ke sana dan itu isinya yaitu anak-anak muda kreatif. Nah, saya yakin di Politeknik Sukabumi ini bisa mengembangkan potensi wilayahnya ya. Maka bisa dilihat dengan lingkungan kampus aja dulu Mas Ari atau di lingkungan rumahnya Mas Ari ini saya butuh apa saya gitu. Nah, seperti yang saya tadi paparkan bahwa kita tidak sekarang energi itu bisa dari sampah Mas Ari, ya tidak harus dari PLTSA gitu ya sampah atau biodigester dan segala macamnya itu mudah Mas Ari membuatnya gitu ya jadi tidak memang ya ada modal nggak Pak ya ada pasti ada modal gitu ya tapi bisa dengan sederhana kita kembangkan. Nah itu adalah tugas dari mahasiswa dan di lingkungan vokasi dalam riset harapan seperti kira-kira gitu Mas Ari. Yuk, semangat semangat. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Dikarenakan waktu yang disediakan sudah habis, maka sesi pertanyaan kita akhiri. Kita berikan aplaus untuk Bapak Dr. Agri Suwandi STMT. Terima kasih Pak sudah bersedia bergabung di kegiatan Semnastera ini. Berikut kami sampaikan sertifikat kegiatan Semnastera sebagai kenang-kenangan dari panitia. Semoga Bapak berkenan. Baik, terima kasih Bu Dewi sebagai moderator. Terima kasih untuk Semnastera. Ya, sama-sama Pak. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke keynote speaker ketiga yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ana Hadiana M.Eng, SC. Selamat datang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum. Oh, ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah. Izinkan saya membacakan profil dari Profesor Dr. Ana Hadiana M.Eng, SC. Beliau menempuh pendidikan S1 sampai dengan S3 di Jepang ya Pak. Untuk S3 beliau menyelesaikan studinya di Shinshu University, jurusan Information Engineering. Beliau saat ini bertugas di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN yang dulunya mungkin bisa disebut LIPI ya Pak. Pada kesempatan kali ini beliau akan berbagi ilmu dan pengalaman software. Seperti pada sesi sebelumnya, pemateri akan memaparkan
dipersilakan selama 45 menit dan dilanjutkan ke sesi tanya jawab selama 10 menit. Untuk Prof. Ana dipersilahkan. Baik, saya share screen dulu ya. Saya pakai PDF. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Bentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah ya bisa berkumpul atau bersilaturahim walaupun melalui Zoom ya. Ya pinginnya sih datang ke Poltek Bumi ya karena banyak teman-teman di sana ya. Cuman ya mungkin Allah belum mengizinkan itu. Tapi kita tetap bersyukur masih bisa dipertemukan di dunia ini melalui seminar yang sangat berharga bagi kita semuanya, bukan bagi para dosen, juga orang-orang yang sudah tua seperti saya juga. Ini sangat penting ya, sangat untuk bersama-sama saling sharing pengetahuan, sharing pengalaman semata-mata untuk perbaikan kita ke depan ya. Kalau bicara perbaikan untuk bangsa terlalu besar mungkin ya, minimal lah untuk perbaikan kita dan lingkungan kita mudah-mudahan. Nah, saya mungkin agak berbeda dengan pembicara sebelumnya, dua pihak sebelumnya. Jadi mungkin saya lebih ke agak teknis ya mungkin. Kalau konsep saya juga tidak ada, ya mungkin ya agak sedikit teknis. Dan mungkin ini tidak akan lama lah, mudah-mudahan dalam 15 atau 20 menit bisa selesai. Karena saya rasakan ini sudah mulai capek ya, apalagi makan siang sudah menjemput kita. ya usahakanlah kita relax saja, karena yang akan disampaikan juga tidak sulit ya, hal-hal yang biasa-biasa saja. Yang penting apa yang saya sampaikan nanti minimal ada sedikit yang bisa diambil manfaatnya untuk rekan-rekan, apakah itu dosen, mahasiswa, ataupun yang lainnya. Baik. Jadi sesuai dengan bidang saya memang, saya selalu dari S1 sampai S3 memang di bidang software lah gitu ya, istilahnya kan teknik informatika. Nah, kebetulan saya mengambil ini rekayasa Kansai yang akhir-akhir ini saya sering bergelut di dalamnya. Jadi saya rekayasa Kansai itu sebenarnya diawali dengan pertemuan dengan teman sekelas saya di Jepang, Prof. Anta, kalau kita sama-sama sudah profesor dia di Universitas Teknologi Mara. Nanti di akhir juga nanti ada ditayangkan sekilas mengenai apa yang kita bareng-bareng bekerja lah. Nah, baik, kita ketahui bahwa memang dalam pengembangan produk pengembangan termasuk software ya, itu memang ada dua paradigma ya. Nah, ini yang paradigma yang pertama adalah paradigma orientasi produk. Biasanya orientasi seperti ini terfokus pada bagaimana memanfaatkan teknologi terbaru dalam sebuah produk ya, termasuk dalam software. Memang tidak salah, memang salah satu kinerja daripada sebuah software pasti ditentukan oleh sejauh mana energi yang terbarukan ini diterapkan dalam software tersebut. Karena memang kemajuan teknologi software sangat besar sehingga perlu diterapkan ya. Dengan syarat mungkin teknologi itu sudah mapan, jadi bukan teknologi yang masih sudah dalam tahap pengembangan. Jadi, memang ini itu tidak salah ya, teknologi memang harus diterapkan dalam pengembangan software. Teknologi apa saja? Ya, biasanya kan sebuah software ini ada teknologi, ada teknologi programmingnya, ada juga teknologi dari sisi mungkin kalau ada yang menggunakan database ya teknologi database-nya, atau mungkin teknologi yang lainnya. Tetapi itu ada satu orientasi lagi yang penting dalam pengembangan adalah orientasi pengguna, user oriented. Jadi sebuah software ini tidak bisa kita bagaimana developer ya.
sebenarnya justru developer tidak punya kepentingan pada software, karena ketika sebuah software itu di launching ya developer sudah tidak ada kepentingan sama sekali. Yang ada yang berkepentingan dengan software tersebut adalah user. Nah, sedangkan salah satu kunci daripada kesuksesan sebuah software adalah sejauh mana software tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, dengan keinginan penggunanya. Jadi dari tadi kalau dari satu sisi teknologi penting, tapi yang selebihnya adalah yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membuat software ini sedapat mungkin memenuhi suara pengguna. Apa yang pengguna inginkan, apa yang pengguna harapkan. Karena masih banyak masalah, nanti ada teknologinya bagus, ya, tinggi, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena memang ternyata penggunanya tidak mempunyai resource yang memiliki yang bisa digunakan untuk menjalankan software tersebut. Gitu. Makanya ini perlunya orientasi pengguna di sana. Jadi jangan sampai jadi kalau tadi sih lebih, kalau yang product oriented itu lebih ke developer oriented ya, karena developer lah yang menguasai teknologi atau yang menguasai bagaimana membuat software tersebut. Nah kalau yang ini lebih ke user oriented ya, karena user adalah nanti yang paling banyak menggunakan atau komunikasi dengan software yang dibuat oleh developer. Jadi dalam pengembangan software memang ada dua yang ingin dibutuhkan oleh requirement-nya dari sebuah dari user requirement itu ada dua ya secara umum. Ada yang sifatnya fungsional, ada yang sifatnya emosional. Ya, ini dalam pengembangan software itu rata-rata itu membahas masalah fungsional saja ya. Jadi termasuk di dalamnya teknologi ya. Nah, fungsional di sini mungkin apa fasilitas apa yang harus disediakan dari sebuah software ya. Ini penting ya, makanya dalam analisis dan desain sebuah software itu pasti dibahas bagaimana bagaimana mengidentifikasi ya dan mendesain fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sebuah software. Ini benar ya, memang dalam pengembangan software ini mutlak harus dilakukan ya. Kalau misalkan ada biasanya kan pakai, kalau sekarang musik kreatif biasanya pakai use case ya, di sana mengembangkan bagaimana fasilitas apa saja yang harus disediakan oleh sebuah software. Ya ini tentunya user berdasarkan wawancara, survei ya, komunikasi dua arah antara developer dengan, tapi kebanyakan pengembangan software memang fokus hanya pada fungsional saja. Nah, tapi sedikit sekali dengan masalah emosional, perasaan, ya. Jadi sentimen, bagaimana sentimen menjaga silaturahmi antara user dengan dengan software. Gitu. Nah ini justru yang harusnya ini dua hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan sebuah software. Gitu. Nah yang akan saya bahas adalah ini kaitannya dengan emosional. Bagaimana kita mengkaji, kemudian membuat sebuah software ini ya berbasis pada emosional user feeling. Bagaimana user itu, apa sih yang diinginkan user, apa diharapkan, apa yang dirasakan user terhadap sebuah software. Oke. Nah, karena apalagi dalam era sekarang ini banyak sekarang persaingan ya di dalam software. Apalagi misalkan proyek sistem informasi saja, kalau kita lihat itu kalau ada misalkan pemerintah launching sebuah proyek untuk membangun sebuah sistem ya, kemudian itu akan lelang, itu banyak sekali developer yang berbondong-bondong ikut lelang. Nah, itu artinya apa? Bahwa persaingan sangat ketat gitu ya. Persaingan sangat ketat. Dan ini salah satunya adalah sebenarnya untuk kunci sukses kita bisa bukan kalau memenangkan tender sih tidak ada hubungan dengan emosional. Tapi bagaimana kunci sukses kita membuat sebuah software adalah sejauh mana kita juga tidak hanya fungsional tapi emosional kita penuhi. Nah ini yang sering banyak tidak diperhatikan. Nah, karena banyak sekali nanti
contoh-contoh ya, banyak sekali dulu software-software yang memang teknologinya canggih, tetapi ternyata tidak tidak bisa laku di pasaran. Artinya contoh sajalah, contoh kasusnya dampaknya adalah dalam dunia sistem operasi adalah Linux misalkan. Linux dibandingkan dengan sistem Windows itu jauh secara teknologi itu lebih bagus Linux dari berbagai hal ya, dari security dan sebagainya lah. Tetapi kenapa itu teknologi yang canggih seperti itu ternyata sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat ya. Tetap aja yang dipakai adalah yang berbayar, seperti sekarang iOS ya dari Apple, kemudian produk dari Microsoft sendiri. Itu kenapa seperti itu? Nah, karena kalau lihat ternyata memang dari sisi emosionalnya gitu ya, Linux memang lebih fokus kepada teknologinya saja. Tapi sedangkan produk lain walaupun memang secara teknologi kalah, tetapi secara tampilan sehingga mendorong orang untuk mau dengan. Coba lihat produk Microsoft. Kita lihat saja kalau ketika melihat saja sudah tidak ada pantangan. Kelihatan software itu mudah digunakan gitu ya. Berbeda dengan kalau Linux belum apa-apa sudah kelihatan, waduh ini kelihatannya susah banget gitu ya. Nah itulah yang artinya emosional pengguna itu dipikirkan sehingga emosional pengguna bisa mengalahkan produk yang berbasis teknologi gitu ya. Wah, teknologi lebih bagus tapi ternyata bisa dikalahkan dengan teknologi ya kita tahu produk Microsoft kan sering bilang dari sisi sekuritas itu bermasalah. Terus kemudian banyak sekali sering ada perbaikan. Itu ternyata hal itu tidak mengganggu pengguna daripada Microsoft untuk menggunakan software tersebut. Itu contohnya saja ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi bagaimana supaya kita bisa mengembangkan software ya? Apa sih alatnya supaya software kita ini menyesuaikan dengan emosional pengguna? Nah, itu salah satunya adalah rekayasa Kansei. Nah, rekayasa Kansei ini memang Kansei ini dari bahasa Jepang aslinya. Kang itu perasaan, sei itu perilaku. Jadi Kansei itu jadi kalau bahasa Indonesia ya perasaan emosi lah gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan rekayasa Kansei ini kita bisa gali apa sih yang emosi-emosi apa yang ada dalam sebuah software, kemudian kita wujudkan dalam software tersebut. Nah, tentunya setiap software itu punya emosi yang berbeda-beda. Contoh misalkan software untuk game itu emosinya berbeda dengan software untuk e-learning, itu pasti berbeda. Ya, walaupun mungkin secara kalimat sama, tetapi secara realnya berbeda, bisa saja seperti itu. Nah, rekayasa Kansei ini memang secara teori bisa diterapkan dalam berbagai software, tapi lebih kepada software yang memiliki pengguna yang terukur. Ya, emosional penggunanya jelas, terukur, populasinya jelas, yaitu bisa lebih bisa diterapkan untuk seperti itu. Ya, contoh misalkan untuk sistem informasi akademis, sistem informasi e-learning di suatu kampus itu kan populasinya bisa terukur. Nah, sehingga bisa kita mengkaji, mengidentifikasi emosional lebih pas gitu. Nah, jadi yang diharapkan adalah nanti dengan ada rekayasa Kansei ini adalah bahwa produk di dalam ini software yang kita buat ini benar-benar seperti yang diharapkan oleh penggunanya. Ini seperti gambar inilah. Nah, dalam hal ini rekayasa Kansei yang saya lakukan ini fokus kepada user interface ya. Tidak jadi dalam software tidak semua kan, tapi memang yang paling kena untuk rekayasa adalah interface. Kenapa interface? Karena interface memiliki suatu fungsi yang sangat penting dalam sebuah software yang menjembatani antara pengguna dengan internal software itu. Gitu. Memang user interface itu bagian daripada software, tapi fungsinya adalah sebagai jembatan ya, yang menghubungkan antara pengguna dengan bagian dalam software. Jadi sebuah software ini baik dan buruknya itu akan juga secara tidak langsung ditentukan oleh user interface-nya, tampilan daripada user interface-nya. Kan misalkan tadi produk Microsoft cenderung lebih
lebih menarik menggunakan, sehingga ya walaupun produk Microsoft itu berbayar, sedangkan produk-produk open source itu ada, tapi toh ternyata pengguna lebih cenderung memilih itu karena memiliki ya tampilan yang tidak membuat tampilan yang membuat orang itu terdorong untuk menggunakan. Banyak lah ya, seperti misalkan Microsoft Office juga buatan Microsoft dibandingkan dengan Office Libre gitu kan, atau yang lainnya, ternyata penggunanya ya jauh lebih banyak yang berbayar daripada yang gratis. Itu kenapa gitu? Padahal kalau secara ekonomi yang harusnya yang gratis lebih banyak penggunanya, tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata lebih dominan oleh produk-produk itu. Karena saya pernah mengajukan ini kalau ke mahasiswa ngajar, coba buat ya laporan tuh pakai software yang open source. Ya ternyata hampir kebanyakan mahasiswa bukan tidak bisa, malas menggunakan itu ya. Kenapa menggunakan? Padahal gratis gitu. Harusnya kan yang gratis ya. Ya memang ada selain gratis juga salah satu penyebabnya kenapa tidak orang menyukai yang gratis karena mungkin banyak software yang bajakan gitu ya. Software bajakan ya. Kemudian tidak dipermasalahkan ya. Yang lebih baik yang menggunakan bajakan gitu ya. Daripada yang gratis sulit gitu ya. Yang mendingan yang bajakan ya. Ya ke depan memang harusnya ada supaya akan yang tegas ya, supaya orang kita itu dibiasakan menggunakan software yang jelas lah itu. Nah, rekayasa kantor itu pertama kali dicetuskan sebenarnya oleh Prof. Nagamachi. Ini awalnya dari teknik industri yaitu. Nah, jadi kemudian ada Pak Anita dari Malaysia itu yang teman saya katakan tadi itu yang mencoba menerapkan dalam dunia software gitu. Mudahnya adalah salah satu teknik untuk bagaimana menganalisis ya emosional pengguna itu. Kemudian kalau sudah ketahuan mana sih emosional yang penting yang harus diperhatikan, kemudian diterjemahkan ya emosional ke dalam tampilan user interface. Yaitu sederhananya seperti itu. Jadi sederhana sangat bermanfaat menurut saya. Nah, jadi dalam rekayasa Kanse ini yang paling penting adalah kalau kita misalkan membuat sebuah software seperti contohnya e-learning. Nah, dalam e-learning ini apa sih yang diinginkan oleh pengguna jelas misalkan kalau e-learning dalam sebuah kampus, misalkan di kampus A misalkan ya, atau di kampus Politeknik Bumi lah akan menerapkan e-learning. E-learning ini nah makanya user itu sampai kita wawancara, kita kaji apa sih dalam e-learning ini, misalkan aplikasinya sudah ada ya, ini sebenarnya ingin kayak gimana tampilannya, apakah yang misalkan udah pakai Moodle kan, misalkan udah pakai Moodle, apakah memang seperti itu tampilannya saja ya, atau bagaimana. Nah itu harus dikaji kira-kira apa yang ingin diharapkan ya, contohnya misalkan ya, namanya perasaan emosional itu misalkan ada perasaan, kalau kita lihat aplikasi tampilan itu pinginnya kalem ya, terus ada pingin tampilan yang elegan misalkan dan seterusnya lah. Ini bisa dikaji lebih jauh gitu ya. Nah tergantung nanti setiap sistem seperti yang saya katakan setiap sistem memiliki emosional yang berbeda-beda ya. Kecuali kalau sistem yang mirip gitu ya, kan misalkan sistem e-learning sama sistem informasi akademik itu mungkin mirip ya emosionalnya. Tapi kalau misalkan e-learning dengan sistem informasi misalkan parenting itu pasti berbeda karena sebuah sistem yang berbeda ya. Nah, memang ini hal yang agak sulitnya adalah bukan sulit ya, memakan banyak waktu untuk bagaimana menggali perasaan ini. Maka harus diadakan survei gitu ya, itu dan seterusnya. Sehingga nanti ujung-ujungnya dengan menggunakan kasus ini akan nanti ada beberapa aspek analisis tertentu, kemudian mana yang diantara yang paling berpengaruh, ya, mana yang jadi tidak ketika kita survei perasaan emosional pengguna itu tidak
sebanyak dan nanti susah ya. Jadi kita pilih kata-kata sifat atau kalimat yang menunjukkan perasaan seorang pengguna. Biasanya sih kalau apa namanya umumnya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menggunakan kata sifat atau juga kalimat. Ya, kadang-kadang kata tidak bisa menggambarkan sebuah perasaan, juga bisa berbentuk kalimat-kalimat sederhana yang lebih menggambarkan perasaan. Nah itu yang paling mudah memang menggunakan kata-kata ya, bukan data questionnaire yang paling mudah nanti ujungnya pakai data questionnaire. Nah tapi ada cara lain juga, misalkan pakai EEG, pakai gerakan dilihat dari gerakan mata. Biasanya kan kalau tampilan begini ada bisa kedetek gitu. Nah cuman sayang ya, ya di tempat saya juga tidak ada alat-alat seperti itu. Cuman kalau kita pergi ke Malaysia seperti labnya Prof Anita itu sudah lengkap gitu. Ada peralatan-peralatan yang mereka gunakan untuk apa namanya mendetek ya bagaimana reaksi sebuah tampilan dilihat dari gerakan mata, dari EEG, dari ekspresi wajah dan sebagainya. Itu ya, ada alat-alat khusus yang paling sederhana adalah memang yang menggunakan ya udah kata-kata aja nanti dia menggunakan ukuran misalkan pakai semantik diferensial gitu ya 1 sampai 5 itu mana yang apakah ukurannya sangat atau tidak sama sekali seperti itu. Jadi kita yang lebih banyak menggunakan yang hal-hal yang murah meriah saja ya karena kita memang tidak punya alat. Nah, bagaimana caranya metodologi supaya kita bisa melakukan rekayasa cancel gitu. Yang pertama ya adalah ya sesudah kita jelas apa objek penelitian kita lakukan survei ya sistemnya apa, aplikasi apa gitu. Ya, kita kemudian survei ke penggunanya itu seperti apa, survei apa namanya selain survei perasaan pengguna juga survei kira-kira ada nggak contoh tampilan yang kira-kira bisa dipakai untuk misalkan untuk diterapkan dalam sistem yang baru. Misalkan tadi e-learning ini untuk e-learning ini memang kalau kita lihat kita pakai Moodle itu sudah aja tema-tema di Moodle kan, tapi tem yang ada di Moodle itu belum bisa ya kita yang baru yang berbasis pengguna. Nah setelah ada ini biasanya ujungnya ada data pengambilan data kuesioner. Jadi di sana pengguna calon pengguna software itu dikumpulkan. Kalau sekarang kan bisa karena software itu ya secara online ditampilkan barang-barang yang akan kira-kira desainnya seperti apa. Kemudian bagaimana perasaannya, ya, berapa jauh perasaan pengguna itu, misalkan tadi modern, modern itu terhadap tampilan itu modern atau dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, data questionnaire memang akan cukup lama dan memang tidak cukup memakan waktu ya, karena kadang-kadang susah juga ya menyuruh mengajak orang lain kerjasama. Bapak nge-lag ya? Hei, nge-lag kumaha ieu? Oh, dah. Op. Oke, Pak, barusan nge-lag, Pak. Op. Jangan blokir ya. Op, Ana.
mohon maaf untuk audionya itu masih di mute ya. Belum terdengar, Pak. Mute. Nah, ini Ya, ada. enggak, Pak, dilanjutkan. Ujung kieunya. Biasa gangguan ya. Mohon Ada maaf. kemarin baru naikin ini, mungkin apa ke 30 Mbps. Oh iya. Ya, ternyata masih belum ini. Ya, Nggak bayar mangga, Pak. lagi. Ya, baik. Nanti baru nanti sesudah dari data analisis ujungnya memang kita melihat mana yang berdasarkan statistical method kita menggunakan mencari mana yang faktor emosinya paling harus kita pertimbangkan. Dari sekian faktor emosional mana yang user sebenarnya inginkan. Nah, ketemu di sana, kemudian karena kita sudah tahu juga data sampel-sampel yang tadi diperhatikan, user itu melihat sampel kemudian menilai, melihat sampel dinilai emosionalnya oleh user. Nah, itu kita dapatkan data sampelnya, kemudian dari sana kita bisa merekomendasikan, dia bisa merekomendasikan sebuah misalkan ternyata user itu adalah yang diinginkan user itu tampilan yang misalkan yang klasik. Nah, klasik ini yang disebut tampilan yang klasik untuk e-learning misalkan itu seperti apa sih ya, warnanya, hurufnya, tata letaknya ya, kemudian menunya dan seterusnya. Nah, itu nanti ujung-ujungnya adalah diinterpretasikan dalam bentuk rekomendasinya. Oh, ini ternyata user lebih memilih yang yang warnanya seperti ini ya, bukan yang warna dasar yang ada gitu. Nah, itu bisa direkomendasikan. Nah, hasil rekomendasi ini memang kalau orang yang Kanse engineer tidak bisa dia sendiri membuat tampilan, makanya dia harus berkolaborasi dengan, ya biasanya umum aplikasi itu kan berbasis web, jadi dia harus kolaborasi dengan web designer untuk berdasarkan rekomendasi elemen desain untuk diberikan membuat tampilan yang baru ya, tampilan yang kira-kira ini juga bagaimanapun juga kan ini ikhtiar ya, kira-kira sangat diinginkan oleh user. Nah, tentunya ini biasanya kalau Kanse ini tidak hanya satu linear begini, dia nanti ada perasaan emosi itu ada banyak yang berpengaruh, itu ada banyak gitu ya. Nah, kita tidak diambil satu, kita ambil beberapa yang kita sangat pertimbangan sangat penting, lalu kita buat tampilannya bersama desainnya. Kemudian kita kembali lagi ke user untuk diulang ya, dilakukan questionnaire lagi, sehingga ujungnya akan menghasilkan benar-benar data yang tampilan yang emosional yang fix, emosional yang nanti hasilnya adalah tampilan yang benar-benar diinginkan gitu. Cuman biasanya memang kalau di penelitian tesis itu biasanya anak-anak itu satu kali saja ya, satu kali selesai. Padahal dalam kenyataannya memerlukan waktu sampai didapatkan hasil yang optimal gitu ya, yang benar-benar diinginkan oleh penggunanya. Ya, contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi dalam melakukan itu yang dibutuhkan ya itu adalah spesimen, seperti itu contoh sampel ya. Jadi kalau kita misalkan ini akan e-learning, nah ini tampilannya akan diperbaiki gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, kita misalkan memilih ada tema-tema yang bagus ya, tema-tema yang kita pilih, tem yang ada misalkan Moodle kan sudah banyak tuh tem-temanya. Jadi ada yang bagus untuk dijadikan dan sebagai tampilan nanti di tempat kita. Nah, kemudian itu spesimennya ya sebagai tema. Kemudian Kanse Wood itu adalah tadi emosional pengguna ini kalau di Kanse dibagi dengan Kanse Wood ya. Kata-kata yang menunjukkan perasaan emosional. Nah, misalkan harmonis, dinamis, unik dan seterusnya. Dan kalau e-learning respondennya berarti umumnya adalah kita mahasiswa. Nah, kita pilih mahasiswa yang memang beberapa biasanya ya sebaiknya semua mahasiswa, cuman biasanya pakai sistem sampel. Misalkan ada populasi kalau sekian, maka ada misalkan pakai Solvin.
ada berapa persen yang bisa kita jadikan mau cukup mewakili untuk keseluruhan populasi mahasiswa. Nah, itu kemudian data kuesioner, lakukan pengambilan data, ya ujung-ujung nanti seperti Anda lakukan sudah datanya tercapai, terkumpulkan. Nah, memang ya kita bisa lakukan analisis lebih lanjut mana faktor dari sekian faktor kanseun yang paling berpengaruh, dan biasanya tidak semua yang berpengaruh, pasti ada sekian dari misalkan dari 20 kanseun itu biasanya yang berpengaruh hanya sekitar antara 3 sampai 5 atau 5 kanseun saja yang dominan berpengaruh pada tampilan yang diinginkan oleh user gitu. Nah, akhirnya kita bisa melakukan rekomendasi tampilannya seperti begini. Sekali lagi, Kanse Engineer hanya bisa merekomendasikan. Nah, untuk membuat tampilan yang sebenarnya, ya kita membuat prototipe-nya, kita harus bekerja sama dengan web designer, karena mereka yang paling bisa menggambarkan, menggambar, mendesain sebuah tampilan web. Cuman rekomendasinya berdasarkan temuan dari Kanse Engineer. Nah, teman-teman sekalian, rekayasa Kanse ini ya kalau dalam dunia software, dalam dunia pengembangan software itu bisa kapan diterapkan? Nah, seperti kita tahu dalam software development life cycle memang sudah ada ya tahap perancangan. Nah, Kanse ini bisa diterapkan sebenarnya dalam penguatan dalam tahap perancangan, perancangan. Ya, apapun metodenya, apapun metode pengembangannya, itu sebenarnya dalam waktu merancang bisa diterapkan. Cuman masalahnya adalah karena memang menyangkut perasaan orang itu ya, ini tidak bisa tidak bisa dalam waktu singkat. Oleh karena itu jarang diterapkan dalam ketika pengembangan sebuah software ya, metode apapun jarang diterapkan ya, karena akan memperpanjang waktu pengembangan gitu, ya, waktu pengembangan. Nah, sehingga biasanya Kanse itu terpisah. Jadi sebuah software sudah selesai dibuat, nanti ke depan sudah digunakan. Nah, untuk perbaikan tampilan ya dilakukan pengembangan terpisah. Ya, khusus untuk merekayasa tampilan yang lebih baik yang berdasarkan mungkin kalau ketika kita pertama mengembangkan tidak ada ya memang ditanya user tapi tidak terlalu detail. Nah, nanti kalau untuk perbaikan ke depan sudah dipakai, sudah user punya pengalaman menggunakan sistem itu, maka itu bisa dilakukan pengembangan perbaikan tampilan ya dengan menggunakan rekayasa Kanse. Jadi pada intinya rekayasa Kanse ini terpisah ya pengembangannya daripada di luar software development life cycle. Walaupun secara teori bisa, cuman ini akan mengganggu waktu pengembangan. Seperti kita ketahui bahwa pengembangan software sekarang harus rapid, harus cepat banget, gitu. Antara 3 bulan itu harus selesai. Nah, sedangkan kalau pakai Kanse ini akan menjadi lebih panjang. Nah, ini sangat tidak diharapkan, gitu ya, karena ya kita tahulah kalau mengembangkan software kan pengembangan kita dapat proyek software itu kan ya perlu suntikan dana, gitu ya. Kalau belum selesai hanya gara-gara Kanse kemudian waktu pengembangan menjadi lebih panjang, malah jadi tidak mengganggu ketepatan waktu pengembangan software. Makanya kalau rekayasa Kanse sebaiknya memang paling tepat adalah merupakan proyek terpisah khusus untuk memperbaiki tampilan software yang sudah ada gitu. Nah, selama ini memang sudah banyak diterapkan ya dalam berbagai sistem ya yang sudah diantaranya inilah yang sudah kami lakukan di informasi HPS e-learning banyak kan ISMO akademik ya. Kemudian dalam beberapa aplikasi mobile commerce ya, dan ini ada juga dalam waktu itu ada transmedia storytelling. Jadi dia kita sebenarnya bukan ke sistem informasi ya, lebih ke bagaimana kita membuat karakter sebuah disebutnya kalau setiap font itu ada tampilan si orang itu, lupa lagi namanya.
Nah, lebih ke sana. Jadi bagaimana membuat karakter-karakter baru berdasarkan karakter yang sudah ada. Nah, itu ternyata bisa digunakan menggunakan rekayasa Kansei. Jadi dengan rekayasa Kansei ini dari karakter-karakter yang sudah ada ini diambil yang baik-baiknya, kemudian menjadi direkomendasikan karakter yang baru seperti bagaimana gitu. Nah, keunggulan daripada rekayasa Kansei memang kalau sekarang kan kenapa dalam software? Karena software ini berbeda dengan hardware ya. Dalam software ini kalau dalam sistem pengembangan software sekarang kita kan antara user interface itu dengan menggunakan framework tertentu bisa dipisahkan ya, sehingga dan akan sangat mudah kalau di dalam software itu mengubah tampilan. Berbeda dengan hardware. Kalau hardware kan sekali dibuat sudah tidak bisa dirubah-rubah. Tapi dalam dunia software itu tampilan itu akan sangat dinamis. Kapan saja bisa dirubah ya. Karena memang ada ada bagian khusus yang khusus mengenai interface-nya. Sehingga akan sangat applicable kalau rekayasa Kansei ini diterapkan dalam pengembangan software. Nah, apa manfaat rekayasa Kansei ya? Jadi rekayasa Kansei ini ya mendorong inovasi lah. Jadi misalkan kadang-kadang kita punya produk-produk yang tampilan-tampilan sudah ada, kemudian daripada kita mencari tampilan-tampilan yang baru, tampilan yang sangat baru dari awal, bisa kita menggunakan dengan sedikit berpikir mendapatkan inovasi ya bagaimana membuat tampilan itu dari produk-produk yang tampilan-tampilan yang sudah ada. Nah, kita yakin bahwa seburuk-buruknya sebuah tampilan pasti ada baiknya. Ya, ada baiknya. Nah, cuman ada baiknya itu apa? Nah, itu yang bisa kita kaji ya. Kemudian kita setiap produk tampilan itu kita ambil yang hal-hal yang positifnya, kemudian kita semua hal yang positifnya dan yang positif kita menjadikan produk yang baru gitu. Nah, diharapkan ini dengan produk. Jadi kemudian manfaat lainnya adalah bahwa rekayasa Kansei ini ya secara tidak langsung karena kita membuat tampilan itu benar-benar mempertimbangkan perasaan pengguna, jadi pengguna dengan software itu diharapkan akan semakin tinggi ya, akan semakin tinggi. Kalau hubungan emosional sudah baik ya, sudah sangat keterikatannya sudah kuat, maka waktu umur penggunaan sebuah software insya Allah akan lebih tinggi. Ya, kita memang diharapkan dalam membuat software ini bukan sebuah software yang asal bikin kemudian tidak peduli seperti digunakan atau tidak. Kita setiap membuat software diharapkan software itu bisa selama mungkin digunakan oleh pengguna. Gitu seperti itu. Jadi kecuali memang ada beberapa biasanya proyek IT ini memang kadang-kadang hanya untuk menghabiskan anggaran, jadi hanya sekedar membuat dan tidak untuk digunakan, itu tidak usah pakai Kansei. Tapi kalau misalkan kita punya tugas untuk membuat sebuah software, kemudian software ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, nah tentunya kita berpikir bagaimana supaya software ini bisa digunakan dalam jangka panjang. Insya Allah kan kalau dalam jangka panjang masyarakat akan lebih banyak diuntungkan, juga bagi developer ya dari sisi agama kan lebih banyak pahalanya ya karena semakin lama software digunakan semakin banyak manfaatnya, semakin banyak kebaikan untuk kita gitu. Nah, teman-teman sekalian, apakah Kansei itu hanya diterapkan untuk sekedar membuat tampilan? Nah, itu sebenarnya tidak juga. Yang pertama bisa terapkan yang lain, misalkan kita tidak untuk memilih produk ya, itu misalkan contohnya tadi e-learning saja, misalkan e-learning itu banyak macam-macam ya, software e-learning itu ada Moodle, ada tutor, ada Saga, dan yang banyak sekali. Nah, ketika kita akan memilih sebuah sistem yang mana, nah itu tentunya sangat bijak kalau kita menanyakan bukan oleh pihak universitas, tapi ditanyakan kepada mahasiswa, penggunanya. Yang paling utama ada pengguna e-learning adalah mahasiswa. Kita tanyakan kepada mahasiswa kita, penelitian kepada mahasiswa apa sih sebenarnya, mana perasaan apanya. Nah, nanti berdasarkan perasaan mahasiswa itu jadikan landasan untuk memilih produk e-learning mana yang sepertinya mahasiswa harapkan untuk digunakan di lingkungan kita. Kemudian
yang paling penting ini juga keduanya adalah menentukan nama sebuah produk. Nah ini penting ya, sangat penting karena kalau kita namanya software itu biasanya punya nama, apapun produk lah, mau software mau yang lain pun pasti punya nama. Nah terkadang kita memang memberi nama itu memang terkesan asal-asalan ya. Kadang-kadang contohlah sistem informasi itu ngambil nama biasanya nama huruf awalnya saja. Sistem informasi akademik siap gitu. Apakah memang itu yang kalau ditanya lah kenapa pakai nama itu? Sebenarnya ilmiahnya kurang ya. Itu lebih ke apa namanya? Lebih karena asal ada nama aja lah ya yang penting. Padahal kalau kita lihat teman-teman sekalian ya di negeri asalnya Kansai ini itu salah satu contoh nama itu penting ya. Nama itu nama sebuah produk atau apakah itu software pun bukan software itu sangat penting. Itu punya nama itu punya keterkaitan kita emosional dengan kita dengan produk itu lewat nama juga. Selain tampilannya kalau dalam software juga nama. Nah, salah satu contohnya adalah bukan software ini perusahaan mobil Nissan. Nah, perusahaan mobil Nissan ini waktu itu akan membuat sebuah mobil mini, mobil kecil. Nah, biasanya mobil-mobil kecil ini kan Nissan tidak membuat mobil kecil. Biasanya Nissan itu produksinya mobil-mobil besar. Nah, ini mobil kecil yang didominasi oleh kalau di Jepang ya. Ini kasus di Jepang, Daihatsu sama Suzuki biasanya. Nah, ketika Nissan ini karena persaingan sangat ketat ya, ada persaingan ketatnya yaitu Suzuki sama Daihatsu. Makanya Nissan akan membuat gitu. Kalau dari sisi membuat mobilnya nggak masalah ya. Dia sudah pandai lah membuat mobil ya. Tinggal hanya ukurannya dikecilkan ya dan tidak terlalu sulit. Nah, tapi tidak cukup dengan teknologinya saja. Tetapi perusahaan Nissan tuh berpikir kita harus menggunakan nama yang benar-benar mengikat hati calon pembeli mobilnya. Nah, akhirnya dia meng-hire Prof. Nagamachi, kemudian melakukan penelitian. Penelitian itu luar biasa. Untuk sekedar nama saja, penelitian mengenai nama apa yang cocok untuk mobil yang akan dibuatnya. Bisa mobil kecil yang bisa bersaing dengan produk-produk yang ada. Dia tuh melakukan antara 1-2 tahun penelitian di seluruh Jepang. Jadi dia karena memang targetnya adalah Jepang. Pasar pangsanya mobil itu Jepang, bukan luar negeri. Dia Jepang. Maka dia melakukan penelitian lebih dari 1 tahun, antara 1 atau 2 tahun, dan ujung-ujungnya adalah yaitu menggunakan Kansei ya. Ujungnya ditemukanlah namanya itu adalah March ya. Kalau bahasa Jepang itu Machi ya, cuman bahasa Indonesianya March, MARCH. Nah, bagi orang Jepang ya mungkin karena ini bagi orang Jepang ternyata Machi itu bacanya itu Machi, bukan kalau bahasa Indonesia March, kalau bahasa Jepang itu Machi bacanya, tulisannya March tapi bacanya Machi. Nah, ternyata harus nama ini berdasarkan pernikahan saya. Karena nama ini namanya yang imut gitu. Dengan nama ini terkesan mobil itu imut, terkesan mobil itu irit, terkesan mobil itu lucu, terkesan mobil itu gesit. Nah, jadi nama-nama itu sehingga ditetapkan nama itu berdasarkan hasil kajian kepada pengguna. Jadi tetapkanlah mobil kecil merek Nissan itu namanya March, dan luar biasa ternyata untuk pangsa Jepang mobil March ini sangat sukses gitu. Bisa bersaing ketat dengan produk-produk yang ada. Tapi kalau di Indonesia ternyata tidak. Memang tidak di Indonesia nama March ini tidak bukan target penelitiannya nama March ini. Target penelitian Jepang. Mungkin harusnya Nissan ini kalau untuk pemasaran Indonesia harusnya melakukan penelitian kasih lagi. Kira-kira namanya apa yang tepat bagi orang Indonesia seperti itu ya. Jadi hadirin sekalian, teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi kalau kita membuat sebuah produk termasuk software, penamaan software itu penting menurut saya. Penting ya. Penting mempertimbangkan user ya, karena bukan hanya tampilan, nama juga akan mengikat hubungan emosional antara user dengan pengguna ya. Jadi jangan hanya sekedar
banyak sekarang kan kita menamain apa itu enak-enak aja gitu, suka-suka saja gitu, nggak ada ilmiahnya. Yang harusnya ada ilmiahnya, ya gunakanlah Kansei supaya bisa menentukan nama itu. Nah, oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya bahwa tampilan sebuah user interface dan sebuah software itu agak sangat penting, ya sangat penting. Oleh karena itu kita perlu mengkaji bagaimana perasaan-perasaan emosional pengguna dalam sebuah software itu kita kaji. Nah, rekayasa Kansei adalah sebagai salah satu solusinya, jadi bukan satu-satunya, salah satu saja. Nah, sehingga diharapkan dengan rekayasa Kansei ini nanti akan muncul tampilan software itu ada benar-benar tampilan yang pengguna harapkan, atau di istilah dalam Kansei biasanya what you see is what you design. Nah, yang tidak cukup puas dengan penjelasan saya, nanti saya udah sama Prof. Anita sudah meluncurkan buku ini, Rekayasa Kansei dan Perancangan Web, yang kebetulan diterbitkan oleh UITM, baru kemarin yang terbitnya. Nah, daftar isinya seperti ini, membahaslah bagaimana secara sederhana rekayasa Kansei tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf tidak bisa lama-lama ya, karena memang saya pikir karena udah siang gitu ya, lebih baik ya, lebih cepat, lebih baik. Demikian Bu moderator, kami kembalikan waktunya. Enggak, Pak. Terima kasih kepada Profesor Dr. Anna Hadiana M.Eng, SC, yang sudah menyampaikan materi yang menarik ya. Dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak, kita mendapatkan ilmu baru tentang apa itu rekayasa Kansei, fungsi, sumber, dan metodologi, sehingga dapat diimplementasikan untuk sistem informasi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Diberikan waktu 10 menit untuk bertanya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Mangga. Izin, Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dapatkan tanggap dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Mungkin selera Kansei itu bisa dibilang sebagai selera psikologi perorangan ya, Pak. Betul. Nah, untuk kan ada sesi survei itu, Pak. Ya. Untuk survei itu minimal berapa user gitu, Pak, dan apakah untuk membuat sebuah software terkait rekayasa Kansei itu diambil seluruhnya dari hasil survei gitu, Pak. Ya. Dan satu hal lagi yang saya tanyakan, dalam sisi display, apakah yang lebih penting itu dalam rekayasa Kansei, apakah dari citra warna ataupun dalam segmen lain gitu, Pak? Terima kasih. Baik, langsung jawab Bu ya. Mangga, Pak. Baik, makasih Pak. Bukan bapak-bapak, ini saudara ya, Pak Muhammad. Ya, berapa ya seperti tadi saya katakan ya, kalau bisa semuanya, tapi biasanya semuanya nggak mungkin ya. Kalau misalkan tadilah untuk Poltek Sukabumi itu berapa, ada ribuan, tuh nggak mungkin lah dia diajak semuanya untuk jadi responden ya. Nah, yang biasanya ada tergantung ada teori memang populasinya berapa, yang paling terkenal pakai teori Solvin. Cuman dalam rekayasa Kansei, menurut Nagamachi memang kebanyakan itu berdasarkan penelitian itu 30 sudah cukup. Ya, 30 sudah cukup. Kemudian juga itunya untuk skalanya, skala Likert-nya kan itu nanti ada, misalkan itu ada skalanya 1 ada sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 9 gitu ya. Itu cukup 1 sampai 5 saja. Itu cukup, yang paling ideal 1 sampai 5. Karena kalau kita 1 sampai 7 itu agak berlebih-lebihan, gitu. Agak susah nanti si responden untuk mengisinya. Yang punya umumnya itu pakai 1 sampai 5. Nah, jadi minimal 30 sebenarnya. Ya, 30 biasanya, umum 30 sudah cukup mewakili. Ya. Ya, tapi ya lebih banyak lebih baik gitu ya. Atau ya minimal kalau lebih ilmiah lagi ya pakai teori apa, kalau ada teori populasi bisa juga pada teori berdasarkan waktu penelitian misalnya. Nah, itu ya, seperti itu ya. Kemudian dalam tampilan ya. Nah, nanti apakah warna yang paling penting atau nanti justru dari sana, dari hasil analisis kita pakai multivariat itu biasanya pakai per least square itu ada berdasarkan analisis itu nanti akan diketahui itu
yang paling berpengaruh itu apakah warnanya atau tata letaknya atau ukuran atau huruf atau apa-apa, itu akan bisa diketahui ya, akan diketahui mana yang apa dari elemen itu, elemen tampilan itu mana yang misalkan tadi tampilannya ingin klasik. Nah, yang klasik ini nanti kan diterjemahkannya ya, yang disebut klasik itu tampilan tata letaknya bagaimana, warnanya apa ya, hurufnya harus apa, ukurannya berapa, warnanya apa. Nah, dari sekian itu nanti akan bisa dihitung mana yang dominan gitu. Mana yang elemen mana yang dominan? Apakah warna? Bisa juga warna tidak dominan. Atau mungkin tata letak yang dominan, atau mungkin font-fontnya dominan, atau mungkin warna background juga bisa kan, warna tulisan, warna semacam bentuk, apa bisa jadi bentuk, bisa bentuk button ya. Itu bisa dikaji seperti itu. Jadi nanti hasil kajian itu pasti akan ketemu mana yang elemen mana yang mendominasi untuk misalkan perasaan klasik. Nanti beda conscious world atau beda perasaan, beda mana yang dominan gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, mangga. Kemudian silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Siapa? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Ramdhani dari Politeknik Sukabumi. Pak Fauzi. Islami semua namanya ya? Ya Pak. Mohon izin bertanya, dalam mengimplementasikan Kansei ini, apakah ada framework tertentu yang bisa digunakan sehingga kita bisa lebih mudah dalam menerapkan Kansei ini, Pak? Framework belum ada. Jadi kepikiran juga harusnya ya, harus mikir punya ada framework ya supaya belum ada ya. Oh iya. Ya belum ada frameworknya. Nah ini juga bagus malah, harusnya memang harus ada framework ya. ya. Jadi baru ada apa namanya, metodologi aja gitu, metode yang kemarin yang ada di buku yang saya tadi kenalin itu sudah ada tuh metodologi tahapan-tahapan. Kalau itu diikutin gampang. Jadi kalau di buku itu Anda ikutin aja tuh pasti dapat lah itunya, caranya. Ya itu mungkin bukan disebut framework ya, mungkin ya lebih tepat kalau saya ini metodologinya aja. Ya kalau untuk framework mungkin ya kita harus kajian. Mungkin Pak Fauzi, Pak Fauzi salah, Dek Fauzi ya. Belum bapak-bapak nih. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke, mungkin jika ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya tidak ada. Ya, oke. Dikarenakan waktu yang mungkin sebentar lagi habis ya Pak ya, maka untuk sesi pertanyaan ini kita akhiri. Kita berikan applause untuk Profesor Anna Hadiana MNSC. Terima kasih Pak sudah bergabung di kegiatan Semnas. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan biasa tepang di Sukabumi. Amin Pak. Berikut ini kami sampaikan sertifikat kegiatan sebagai kenang-kenangan dari panitia Pak. Ya. Ini dapat digitalnya doang nih, apa dikirim? Mungkin nanti Pak. Diprint sendiri aja ya. Iya. Ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi panel pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada para keynote speaker kita pada hari ini, yaitu Dr. Aang Munawar SEMM, Dr. Agri Suwandi STMT, dan Profesor Dr. Anna Hadiana MNSC yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf sebesar-besarnya jika ketika dalam menyampaikan terdapat kesalahan. Saya tutup kegiatan sesi panel hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Ibu MC, Bu
Baik, terima kasih kepada Ibu Trisyani Dewi, SPDMT yang sudah memandu sesi panel pada hari ini. Selanjutnya, foto bersama pembicara pada hari ini. Silakan untuk slide pertama membuka kameranya. Oke. Boleh lihat ke kamera semuanya ya. 3, 2, 1. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Slide yang kedua. Oke. 3, 2, 1. Dilanjutkan ke slide yang ketiga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada sekitar 175 mahasiswa yang mengikuti seminar pada hari ini ya. Jadi lumayan banyak untuk sesi fotonya ini. 3, 2. Bentar ini aja lagi ini dulu. Selanjutnya di slide keempat. Boleh dibuka kameranya. Dan slide kelima. Terakhir di slide ke-6. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membuka kameranya dan terima kasih juga untuk para pembicara yang sudah memberikan banyak sekali materi dan ilmu pengetahuan kepada kita di sini selaku peserta dan jajarannya. Atas nama panitia kami ucapkan terima kasih. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan istirahat sampai dengan 12.50. Kemudian Bapak dengan berakhirnya sesi dengan berakhirnya sesi panel ini kita istirahat sampai dengan 12.50. Selama waktu istirahat Bapak Ibu dimasukkan ke masing-masing paralel. Kami mohon bagi Bapak Ibu yang belum menambahkan kode kelas di nama akun Zoom untuk segera menambahkannya agar mempermudah host pada saat pembagian kelas. Saya Nila Natalia mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk peserta mohon merename Dia ambilin HP ya, Dek.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.